kasih Bang Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum IKALSA Ustadz Hafiz Salim dan seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa disebut satu persatu, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang, Kakak, dan seluruh yang hadir, empo semua yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan malam hari ini, di malam ke-25 Ramadan, Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita keluarga besar IKALSA, Ikatan Alumni SMP 134 Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini kita niatkan iktikaf di antara 10 malam terakhir Ramadan, dan kita niatkan juga mudah-mudahan apa yang kita hadirkan malam ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah angkat derajat kehidupan kita, dan juga Allah muliakan kita semua keluarga besar IKALSA. Amin ya Allah. Janji kita bersama bukan hanya sekedar berteman di dunia, tapi kita harus bertetangga di surga. Amin. Itu yang harus menjadi cita-cita kita semua. Tidak penting angkatan berapa kita sekolah, tapi yang paling penting saat nanti kita dikumpulkan di surga, kita bisa bersama. Catat ini, status hari Senin. Ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah ridhoi pertemuan ini, Allah rahmati. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang memaknai hidup agar lebih baik gitu ya. Tadinya saya akan menyampaikan tentang memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan, tapi Ustadz Hafiz tadi minta bagaimana caranya agar kita makin kompak katanya. Bagaimana caranya agar kita makin kuat silaturahmi. Mohon izin untuk host, bisa diizinkan saya untuk share screen, untuk share materi yang sudah coba kami siapkan. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan apa yang kita bisa pelajari di malam ini, dan sekaligus juga agar lebih sistematis apa yang coba disampaikan. Boleh diizinkan dulu jadi co-host? Sudah diizinkan. Oke, baik. Baik. Ya. Baik. Oke. Judulnya adalah sikap terbaik untuk memaknai hidup yang lebih baik. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Yang hadir malam ini di Zoom, tolong jawab via chat. Kira-kira yang hadir malam ini hidupnya ingin lebih baik atau tidak? Mau atau tidak? Boleh jawab di chat. Saya mau lihat jawabannya. Mau. Kalau mau, saya lanjutkan kajiannya. Kalau tidak, cukup sekian dan terima kasih ya. Baik. Nah, tidak ada yang mau, Ustaz, cukup katanya. Nah, coba saya baca ini di chat. Ini yang hadir ada 37, kita lihat jawabannya. Sampai 20 aja chat. Oh, mau dong, oi. Kasih tahu nggak ya? Ada yang jawab. Ya, kasih tahu nggak ya? Pasti mau banget Ustaz. Mau Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Karena ini ada di malam ganjil Ramadan, maka saya ingin kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat positif gitu. Vibes-nya vibes positif agar kita mengantarkan kalimat pada doa yang kita panjatkan. Ya. Kalau ditanya, maukah hidup kita lebih baik? Tentu jawabannya mau Ustaz. Mau banget, mau sekali. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan jadi doa insya Allah. Amin.
bawah ada nama saya, tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Silahkan boleh di follow Instagram saya Hilman Fauzi ya, boleh silahkan biar kita bisa silaturahmi. Kalau pusing nyarinya yang mana, cari aja yang ada centang birunya ya. Nah, insya Allah itu bisa menguatkan perkenalan kita. Kalau dengan Ustaz Hafiz, insya Allah sudah sangat kenal. Beliau sahabat kami, sekaligus juga guru kami. Beliau lebih senior dibanding saya masuk televisi. Kalau saya nggak bisa masuk TV, nggak muat badannya. Kalau Ustaz Hafiz sering masuk Bisa televisi. baik Ustaz. Baik, bismillah. Saya akan mulai dengan bagaimana cara kita memahami diri kita sebagai manusia di dalam Al-Quran. Ternyata istilah manusia di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan dengan beberapa istilah. Di antaranya, yang pertama misalnya manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan al-ins, ya, diulang sebanyak 18 kali. Apa artinya? Manusia sebagai makhluk yang tampak dan berbeda dari jin. Sebagaimana kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Maka dari istilah yang pertama ini, yang namanya manusia itu kudu nampak. Yang namanya manusia itu kudu terlihat. Makanya kalau sekarang kita nih kajian lewat Zoom, yang tidak mengaktifkan kameranya khawatir disebut jin ya. Makanya kalau yang namanya manusia itu harus nampak katanya. Kalau manusia harus nampak ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin karena ada keterbatasan. Gitu. Itu yang pertama. Manusia itu makhluk yang tampak dan berbeda dari jin. Yang kedua, manusia juga dalam Al-Quran disebut dengan An-Nas, ya, An-Nas. Diulang sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Oke? Salah satunya di antara yang sering kita dengarkan, misalnya dalam surat An-Nas, ya. Suratnya Ustadz Hilman kalau lagi sholat ini, favoritnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila akhir ayat. Ya. An-Nas, manusia sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Yang ketiga, manusia disebut dengan al-insan, diulang sebanyak 73 kali dalam Al-Quran. Apa maknanya? Manusia sebagai makhluk yang dinamis dan memiliki nalar. Jadi yang namanya manusia itu perlu bergerak. Kalau nggak bergerak namanya bukan manusia. Namanya fosil mungkin. Yang namanya manusia itu harus bergerak. Itulah hakikatnya manusia. Yang keempat, manusia disebut dengan al-bashar sebagai makhluk biologis atau lahiriah. Diulang sebanyak 37 kali dalam Al-Quran. Dan yang kelima, manusia disebut dengan Bani Adam, ya, Bani Adam. Manusia sebagai keturunan Nabi Adam. Diulang sebanyak 7 kali. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Mohon izin mungkin yang tidak ini di mute ya suaranya agar kita bisa lebih nikmat menjalani kajian. Oke. Baik. Nah, dari 5 terminologi ini, maka nanti kita akan memahami siapa kita yang sebenarnya. Ya, bagaimana agar kita bisa memahami hakikat kita sebagai manusia. Nah, dari 5 istilah ini, saya ingin capture lebih dalam tentang manusia sebagai insan dan anas. Apa maknanya? Pertama, al-insan. Kata al-insan itu menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang harus bergerak dan bertumbuh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, maka syarat utamanya harus bergerak dan bertumbuh. Jangan diam gitu. Kalau kita diam-diam baik, maka kita akan jauh daripada hakikat manusia yang akan tumbuh mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka yang namanya pergerakan itu penting. Al-harakatu hiyal barakah. Pergerakan itu adalah keberkahan. So, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ya, abang, empok semua yang hadir. Jika kita alumni SMP yang dulu tidak pernah berjumpa dan kemudian kita dikumpulkan dengan sebuah pergerakan, maka percayalah, ikatan alumni ini akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan jika bergerak. Kalau tidak bergerak,
maka kita hanya akan mendapatkan kehampaan di ruang kosong yang kemudian kita hanya berlalu begitu saja daripada pertemanan yang pernah kita dapat. Karena pergerakan itulah menjadi syarat utama agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua, kalau kita bicara an-nas, merujuk pada manusia secara luas, bukan hanya individu. Artinya apa? Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Berarti kalimat gampangnya, kalau kita mau hidup lebih baik, kalau kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, kalau ikatan alumni ini mau mengharapkan kehidupan yang lebih baik, maka syaratnya adalah harus menghadirkan interaksi dengan orang lain yang lebih baik. So, dari dua istilah ini, satu al-insan, manusia harus bergerak, dua an-nas, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, berarti ini syarat utama yang harus kita hadirkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk ikatan alumni ini akan semakin lebih baik, syaratnya adalah harus bergerak, dan yang kedua harus melibatkan orang lain. Nggak bisa sendirian. Ikatan alumni ini bukan tentang Hafiz Salim. Ikatan alumni ini bukan tentang Ai, tapi ikatan alumni ini tentang kebersamaan yang dibangun bersama dengan kita semua. Dan inilah menjadi ikatan bersama yang pada akhirnya mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik. Karena ternyata ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, ada prinsipnya yang Allah langsung hadirkan dalam Al-Quran. Ada di mana keterangannya? Ada di surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Perhatikan. Dari ayat ini ada 4 prinsip hidup manusia terbaik. Yang pertama, carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu untuk kebahagiaan akhir. Jadi orientasi pertama, mengapa kita membangun kebersamaan di Ikalsa ini, tujuannya adalah apa? Akhirat, bukan dunia. Kalau tujuannya dunia, apa yang mau kita dapatkan? Yang ada malah kehilangan dunia sebenarnya. Kalau ngumpulin alumni gitu ya, kalau ngadain kumpulan alumni itu, yang ada dunia kita habis sebenarnya. Tapi tujuannya adalah akhirat. Apa tujuannya? Kita ingin kembali bersama di surga. Kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang terlibat dalam ikatan alumni ini, tujuannya harus apa? Mendapatkan orientasi akhirat. Kita ingin mendapatkan pahala di akhirat. Kita ingin mendapatkan surganya Allah. Kita tidak hanya ingin berteman di dunia, tapi kita ingin juga nanti bertetangga di surga. Dan itu yang menjadi tujuan utama kita. Apa? Akhirat. Kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia. Untuk mendapatkan akhirat, tentu kita harus melampaui kehidupan dunia kita. Maka nanti, di dalam proses ikalsa ini, akan ada urusan-urusan dunia yang harus kita tempuh, harus kita lalui. Dan kita harus paham, yang namanya dunia ini pasti banyak cobaan, banyak ujian ya. Namanya juga dunia, ya. Dunia ini tempatnya cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya laundry atau jemuran. Jadi kalau ada ujiannya Ustaz Hafiz, kalau ada ujiannya Bang Ai, ngumpulin alumni dari sekian banyak tahun-tahun, mungkin ada ujiannya, ada cibirannya, ada nggak enaknya. Itu mah biasa. Kenapa? Karena itu di antara kaliku urusan dunia. Kalau kita tahu tujuannya akhirat, maka kita akan mudah dijalani. Maka apa yang perlu kita hadirkan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi jangan bertanya apa yang teman-teman lakukan untuk ikatan alumni ini, tapi lebih kepada apa yang bisa kita kontribusikan untuk ikatan alumni ini. Kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita ubah adalah bagaimana tubuh ini diajarkan berenang, agar kita bisa mengarungi sederas apa ombak itu ketika datang dalam kehidupan. So teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hidup ini hanyalah tentang siapa yang mau berbuat baik. Bahwa hidup ini tentang siapa yang mau menjadi baik. Dan tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Maka teruslah berbuat kebaikan. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi.
Kalau bahasa gampangnya begini, kalau nggak bisa dukung, jangan ngerecokin. Kira-kira gitulah. Kalau nggak bisa nguatin, jangan melemahkan. Kalau nggak bisa membersamai, jangan memisahkan. Yang penting apa? Kita menghadirkan kebaikan di dalamnya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan, 4 prinsip hidup manusia terbaik. 1, orientasinya akhirat. 2, dunia tidak dia lupakan. 3, dia sibuk dengan berbuat kebaikan. Dan 4, dia menghindarkan diri daripada berbuat kerusakan. So, ternyata teman-teman sekalian, hidup yang bermakna itu ketika kualitas hidupmu menjadi lebih baik dengan senantiasa menghadirkan kebaikan. Masya Allah. Ini rumus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, maka rumusnya adalah kita harus banyak menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Oh, catat nih, status hari Selasa ini. Kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Itulah hidup yang berkah. Oh. Jadi hidup yang berkah itu apa sih, Ahilman? Hidup yang berkah itu bukan hidup yang jabatannya tinggi, bukan yang hartanya banyak, bukan. Tapi hidup yang berkah itu apa? Ziyadatul khair, hidup yang bertambah kebaikan. Bagaimana cara mengukur kebaikannya? Ada 2. 1, kebaikan kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan. 2, kebaikan kepada manusia dibuktikan dengan kebermanfaatan. Jadi teman-teman yang hari ini bergabung di Ikalsa, mau mendukung program Ikalsa, padahal mungkin kita sudah lepas dari alumni berapa tahun yang lalu, Ustaz. Tapi sekarang kita mau terlibat di sini. Kenapa? Karena bicara tentang kebermanfaatan. Bicara tentang apa? Bicara tentang kebersamaan. Bicara tentang apa yang bisa kita kontribusikan. Bukan tentang siapa yang paling senior. Bukan tentang siapa yang paling junior. Bukan. Tapi tentang kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan. Dan saat hidup kita bermanfaat, maka apa yang akan kita dapatkan? Allahu Akbar. Perhatikan, sebaik-baiknya manusia. Siapa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang apalagi kalau kita tambahkan dengan hadis yang begitu ini, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ahilman yakin Ustaz Hafiz, kemudian Bapak Ibu, Abang, Po, semua yang ada di sini. Ngapain sih kita malam-malam ngumpul di sini? Ngapain sih kita ribet-ribet ngurusin alumni? Kalau bukan karena tahu dan yakin sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu aja poin. Maka teman-teman sekalian, Abang, Po, semua yang hadir malam ini. So, ada 4 sikap terbaik untuk memaknai hidup yang lebih baik. Saya ingin bagaimana ikatan alumni ini kita isi dengan 4 sikap terbaik ini. Apa di antara 4 sikapnya, Ustaz? Pertama, sikap merendahkan hati. 2, sikap saling menghargai. 3, sikap saling mencintai. 4, sikap saling membersamai. Jika 4 sikap ini kita hadirkan, insya Allah silaturahmi kita di Ikalsa ini akan panjang sampai ke surga dengan izin Allah. Ya. Apa di antaranya? 1, merendahkan hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh padahal banyak salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Masya Allah. Teman-teman sekalian, hilangkan sikap keakuan ya. Jangan merasa bahwa ini gara-gara aku. Ikalsa ini kalau nggak ada aku, Ustaz, bubar. Wah, jangan dong. Jangan begitu dong. Justru sikap saling merendahkan hati. Mau ngurusin hal-hal yang ribet. Padahal kalau bicara kesibukan kita banyak. Kalau kita bicara keperluan kita banyak. Tapi mengapa kita menyempatkan waktu? Karena ada keegoan yang kita rendahkan. Ada keegoan yang kita hilangkan. Sehingga sikap merendahkan hati ini menjadi penting untuk kita hadirkan.
Bagaimana caranya Ustaz rendah hati itu? Rendah hatilah, jangan mudah marah. Kalau ada perbedaan, jangan mudah marah. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi semakin membesarkan masalah. Tahan marah, raih berkah, petik hikmah agar dapat jannah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, saya teringat dengan hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, apa yang akan kita hadirkan? Kata Nabi, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala kullun hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama hayyin, yang kedua layyin, yang ketiga qarib, yang keempat sahlin. Hayyin, orang yang tenang menenangkan. Layyin, orang yang lembut melembutkan. Qarib, orang yang dekat mendekatkan. Sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Saya berharap teman-teman di Ikalsa punya sikap 4 ini gitu. Punya sikap hayyin, tenang, ya. Tidak mudah tersulut emosi, ya. Jangan mudah marah, jangan marah-marah, nanti cepat tua, ya. Belajar untuk lebih sabar, lebih tenang, ya. Kadang-kadang kan ada bahasa gini, alumni yang lebih senior ngerasa lebih didaya dibanding alumni yang junior gitu. Alumni yang junior kadang-kadang insecure ya dengan alumni yang senior gitu. Jangan insecure, perbanyak bersyukur gitu ya. Tuh, anak Jaksel tuh. Jangan insecure, kemudian jangan ngerasa rendah dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menghadirkan kebaikan di dalamnya, lebih tenang dalam hidup. Kemudian layyin, lembut, belajar menata kata, belajar menata hati, jangan mudah menyakiti, jangan mudah menyinggung. Kemudian qarib, dekat mendekatkan. Ya, ada bahasa SKSD, sok kenal, sok dekat. Itu kadang-kadang bagus sebenarnya. Kita nggak kenal, tapi kita ngerasa dekat gitu. Ya, jauh di mata, dekat di doa. Itulah ikatan cinta, kan gitu. Ya, aku merindu, ku ingin kau tahu, kan gitu ya. Jadi ada ikatan cinta yang mendalam. Kita memang beda angkatan, tapi alma mater kita sama. SMP 132 S34 Jakarta gitu. 34 Jakarta. Jadi itu yang menguatkan kita karena qarib. Sampai pada akhirnya sahlin, kita memudahkan urusan orang lain. So, sikap pertama agar silaturahmi kita terjaga sehingga mengantarkan hidup kita makin baik apa? Belajarlah saling merendahkan hati. Ya, saling menahan ego di antara kita. Maka insya Allah itu mengantarkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, saling menghargai. Bagaimana caranya Ustaz? Menghargai dengan membahagiakan. Masya Allah. Hargailah diri orang lain sebagaimana dirimu ingin dihargai. Sederhana saja. Caranya belajarlah membahagiakan orang lain. Saya mau Ikalsa ini isinya apa? Kebahagiaan. Jangan share sesuatu yang bikin kita jadi ribet. Jangan share sesuatu yang bikin kita berpecah. Apalagi berpecah gara-gara urusan politik. Allah, jangan, capek. Ributnya kita, orang yang senang yang kita pilih. Terus gimana? Udah. Share-nya di grup yang enak-enak aja deh. Yang adem-adem aja. Share tausiah Ustadz Hilman, tuh adem biasanya. Share hal-hal yang baik-baik gitu. Kalau yang sekiranya akan menyinggung, nggak usah deh. Kenapa? Karena boleh jadi ada perasaan orang yang tersakiti karena apa yang kita share. Padahal apa kata Nabi? Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudakhiluhu ala muslimin. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai Allah membuat muslim yang lain bahagia. Masya Allah. Jadi di grup alumni itu share yang baik-baik, share yang positif-positif gitu loh. Share yang enak-enak. Udah, kita mau share nih. Tapi kira-kira orang tersinggung nggak ya? Jangan di-share gitu. Makanya ada bahasa gini, saring sebelum sharing. Karena hari ini yang memecah belah itu apa? Kadang-kadang hoax, kadang-kadang apa yang di-share di sosmed, karena kita nggak menghargai orang lain. Maka ini menjadi penting untuk kita hadirkan. So teman-teman sekalian ya, berbuat baik dalam hidup.
Gimana kalau kebaikan kita nggak dihargai? Ketika dirimu tidak dihargai, apa sikap terbaik? Jangan terlalu kecewa ketika kebaikanmu tidak dihargai oleh manusia. Ya, kenapa? Karena hakikatnya kebaikan akan tetap menghantarkan kebaikan. Teruslah berbuat baik, walaupun kebaikanmu tak dihargai. Karena matahari setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatkannya. Masya Allah. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang selalu berbuat baik. So teman-teman sekalian, abang, empok, semua yang hadir, udah kita masih mau berbuat baik aja. Tapi kadang-kadang gak dihargai kebaikan aku teh. Kan bukan itu tujuannya. Bukan itu. Coba saya mau tanya, tolong jawab ya. Antara pujian dan cacian manusia, mana yang lebih penting? Tolong jawab di chat. Pujian atau cacian? Mana yang lebih penting? Pujian atau cacian? Ayo jawab di chatnya nih. Pujian atau cacian? Cacian katanya. Terus apa lagi? Cacian. Ini cacian semua. Cacian. Siap dibully tiap hari nih kadang kayaknya nih. Cacian. Oke, Ustadz. Pujian dan cacian, mana yang lebih penting? Mau tahu jawabannya? Jawabannya dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kenapa? Karena keduanya sama-sama penilaian manusia. Akan capek kalau kita memperturutkan penilaian manusia. Iya kan? Akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Akan ada aja orang yang mungkin julid sama kita, nyinyir sama kita. Terus gimana Ustaz? Ya udah. Untuk apa kita terlalu menghiraukan penilaian orang lain? Yang kita sibukkan harusnya penilaian Allah kepada kita. Itu yang paling. Maka nasihat indah dalam menghargai. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah baik dengan tanpa menjelekkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti orang lain. Silakan difoto ini. Boleh di-share di Instagram nih. Jadi kalau kita mau mulia, ya silahkan. Tapi jangan merendahkan orang lain. Kalau kita mau besar, silahkan. Tapi jangan mengecilkan orang lain. Kalau kita mau baik, silahkan. Tapi jangan menjelekkan orang lain. Kalau kita mau bahagia, silahkan. Tapi jangan menyakiti orang lain. Maka teman-teman sekalian, abang, empok, bapak ibu sekalian, ayo. Di ikhlas ini kita harus tumbuhkan sikap saling menghargai. Ya, karena sikap menghargai itu mengantarkan kebaikan. 1, saling merendahkan hati. 2, saling menghargai. 3, saling mencintai. Masya Allah. Mencintai itu menenangkan. Lembutkan hati dengan cinta dan kasih sayang. Jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Namun hati yang penuh cinta dan kasih sayang akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Hadis riwayat Abu Daud. Abang, empok, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua punya masa lalu pastikan. Kita tahu Ustadz Hafiz waktu SMP kayak gimana. Kita tahu Bang Ai ketika SMP kayak gimana. Tapi ya sudahlah, itu kan yang dulu gitu. Masa lalu, biarkan dia berlalu. Mungkin ada di antara kita pernah ada perasaan gitu ya, bahkan bikin sakit hati di antara kita. Ya sudah, mantan, maafkan aku yang dulu, karena aku sudah tak lagi di situ. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Masya Allah. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Ayo, hadirkan cinta dan kasih sayang. Kalau kita melihat orang bikin maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang buat kesalahan, benci kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ustaz? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa untuk perubahan pada diri. Ingat, ini yang paling penting. Orang kalau udah ada cinta, maka akan menjadikan hidup ini jadi indah. Maka ada nasihat indah tentang mencintai. Cinta itu bukan saing, tapi saling. Cinta itu bukan menuntut, tapi menuntun. Saling menghargai dan menghormati.
saling mengerti dan memahami. Masya Allah. Ikhalsa ini harus dihadirkan dengan cinta dan kasih sayang. Bukan saing tapi saling. Bukan menuntut tapi menuntun. Saling menghargai dan menghormati. Saling mengerti dan memahami. Bukan mencaci maki dan saling mengintimidasi. Maka karena cinta untuk bersama itu tidak harus bersama. Hanya butuh rasa untuk bisa belajar menerima. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihan, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Masya Allah. Kita semua pasti punya banyak kekurangan. Kita semua tahu banyak kesalahan, banyak kehilafan. Tapi bukan tentang itu. Tentang bagaimana kita bisa menerima satu sama lain. Di Ikhalsa ini kan kepalanya beda-beda, pemikirannya beda-beda, alumni juga beda-beda, wataknya beda-beda. Tapi karena ada cinta, maka cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Maka jangan mudah baper, jangan mudah apa lagi tuh, jangan mudah ya baper, dikit-dikit sakit hati, kemudian jemedur, cemberut, jangan. Kita pernah bersama di sekolah ini. Kita pernah merangkai kisah bersama di sekolah ini. Maka setelah kita keluar, kisah ini ingin terurai kembali dan ingin semakin mekar bersama. So, teman-teman sekalian, saling mencintai dalam kebersamaan kita. Maka insya Allah kita akan hadirkan kebaikan dalam kehidupan. 1, saling merendahkan hati. 2, saling menghargai. 3, saling mencintai. Dan yang keempat, saling membersamai. Karena hidup kita tidak bisa sendiri. Hari ini sudah nggak ada Superman. Yang lagi tayang Spider-Man ya. Hari ini udah nggak ada Superman, yang ada super team kata. Jika kamu ingin berjalan lebih cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika kamu ingin berjalan lebih jauh dan lebih lama, maka berjalanlah bersama-sama. Ayo, abang, empok, bapak ibu sekalian, kita ingin Ikhalsa ini bukan hanya ikatan yang menyatukan kita di dunia, tapi kita ingin Ikhalsa ini menyatukan kita sampai ke surga. Alhamdulillah sudah terpilih ketua baru, ada Ustaz Hafiz Salim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada beliau dan semua yang hadir di dalamnya, dan kita bisa menghadirkan kebaikan. Karena apa? Karena hidup ini kan, kalau kita maknai, semua akan mati, berhenti dan pergi. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Sungguh tiada kesenangan yang abadi di dunia ini. Karena pada akhirnya semua akan kembali menuju Dia yang hakiki. Kuncinya apa? Syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi musibah. Hidup ini gak lama teman-teman, sebentar. Abang, empok, bapak, ibu, hidup ini gak lama, sebentar. Berapa banyak sahabat kita yang sudah kembali kepada Allah, sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Boleh jadi, kenapa Allah berikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini? Karena kita masih kurang bekalnya, dan kita masih banyak dosanya. Sehingga jadikan Ikhalsa ini untuk menghadirkan banyak manfaat, sehingga kita bisa menghadirkan maslahat, dan pada akhirnya kita bisa kembali kepada Allah kelak dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah dia yang ketika lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa, dan saat dia mati dia tertawa, sekelilingnya menangis. Maka pastikan kita punya legacy, punya warisan yang kita tinggalkan sebelum kita kembali kepada Allah. Dan saya percaya Ikhalsa ini adalah tempat untuk menghadirkan kebaikan itu. Semoga Allah jaga hati kita semua dengan 4 sikap itu. Saling merendahkan hati, saling menghargai, saling mencintai, saling membersamai. Mudah-mudahan malam ini Allah takdirkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Ai. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.